Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kami menyambut dari Gereja Bethel Indonesia Sumeneb kepada semua Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran kami lewat internetnya masing-masing, baik berupa gadget bahkan komputernya masing-masing. Kami mengajak semua Bapak Ibu Saudara untuk mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Buat semua cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Kita naikkan ucapan syukur kita. Kita boleh saat ini ada, itu bukan karena kekuatan kita, melainkan semuanya karena Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk merespon ucapan syukur kita, mari kita naikkan pujian. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa
harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Kita katakan bahwa Tuhan adalah harapan kita. buat kebaikan-Mu Tuhan satu-satunya jawaban di kita. dalam setiap langkah Kami kehidupan membawa semuanya ke kami. dalam tangan-Mu, Tuhan. Oh, Kami datang pada saat ini menyembah-Mu. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kami, Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang Engkau terbaik, Allah yang setia, Kami sungguh bersyukur. Engkau tak yang pernah penuh tinggalkan damai kami. sejahtera. Kami Buat bersyukur, anugerah-Mu Terima yang kasih tidak pernah buat berkesudahan di dalam hidup kami. pertolongan-Mu, Tuhan. terima Terima kasih kasih buat setiap mujizat-Mu. Engkau sangat baik, Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya, Kami bersyukur, Yesus. Kami terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Terima kasih, Engkau Allah yang mengasihi kami. terima Engkau Allah yang kasih buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Kami haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih, Kami terima bersyukur. kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Dengan Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri kami. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan ingin disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, jemaat-jemaat Tuhan yang menonton, bahkan yang menyaksikan siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Amin. Tuhan menolong kiranya setiap kami Tuhan, dalam setiap pergumulan, setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami membawanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya, Tuhan kiranya memberkati. Berkati waktu dan suasana ruangan ini Tuhan. Biarlah kiranya senantiasa dalam perlindungannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak semuanya untuk mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita memerlukan firman di dalam setiap waktu-waktu kita. Maka dari itu, kita datang menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa kau seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Bapa, kau mendengar. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku.
bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. dipersilakan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa puji-pujian dan penyembahan di dalam hadirat-Mu. Sebagai tanda, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna, yang telah tergenapi di dalam setiap langkah kehidupan kami. Melalui lagu ini kami diingatkan, saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan,
kondisi apapun yang terjadi, kami akan tenang. Sebab Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Sebab yang kami percaya dan yang kami tahu, kebenaran firman-Mu akan menjadi jawaban di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi solusi di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi jalan keluar di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kebenaran firman-Mu akan menjadi berkat senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau dibentuk. Kami adalah bejana-Mu Tuhan. Engkau adalah pejunan bagi kehidupan kami. Bentuk kami Tuhan. Untuk sesuai apa yang menjadi rancangan-Mu tergenapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menegaskan rancangan yang datang daripada Tuhan. Bukan kecelakaan. Tetapi rancangan yang datang daripada Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan, sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan yang luar biasa. Di balik salib-Mu Tuhan, karya penebusan bagi yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kabar gembira bagi kita semua bahwa Tuhan selalu menemani, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu Immanuel, Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan, Amsal pasal ke-24, ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ada pepatah yang mengatakan orang baik tidak akan bisa terus terpuruk. Orang baik tidak akan bisa terus terpuruk. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar, namun ia bangun kembali. Dan orang fasik akan roboh dalam bencana. Ada 2 hal, ada 2 pribadi, ada 2 kata sifat. Benar dan fasik. Orang fasik adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak mau mengakui dosanya. Orang yang tahu keberadaan Tuhan tetapi tidak mau mengakuinya. Dan kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kehidupan kita bukan hanya melakukan hal-hal yang baik. Dalam kehidupan kita bukan hanya menjadi orang yang baik,
Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kita harus terus berusaha menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar berarti kita mau mengakui Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau mengakui bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi jawaban di dalam setiap langkah kehidupan kita. Seseorang yang percaya kepada Tuhan dan bergantung pada Tuhan, sepanjang hidupnya mungkin akan tersandung dan jatuh berulang kali. Tetapi orang yang benar tidak akan terus terpuruk. Tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan bahwa orang benar 7 kali jatuh, namun ia akan bangkit kembali, akan bangun kembali. Tetapi orang yang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita jangan menjadi putus asa. Di saat kita jatuh, di saat kita tersandung, kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Immanuel. Tuhan yang selalu memberikan kasih karunia dan kekuatannya. Dan Tuhan yang sanggup membersihkan debu dari tubuh kita. Tuhan yang sanggup membersihkan, mengingatkan, memulihkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Hari-hari ini kita dapat melihat situasi yang sangat jauh berbeda. Situasi yang membuat kehidupan kita melihat seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kondisi secara dunia nyata, kondisi hari-hari ini kita dapat melihat bahwa tidak ada harapan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudari, kebenaran firman Tuhan yang menjadi jawaban. Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Harapan di dalam Tuhan, harapan di dalam Tuhan itu pasti. Harapan di dalam Tuhan, pengharapan hidup kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Maka dari itu, hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita mengalami segala sesuatu yang hari-hari ini kita rasakan, yang hari-hari ini kita jalani, jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita, Tuhan yang telah memberikan anugerahnya bagi kehidupan kita. Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami sakit dalam perjalanan hidup kita. Kita mengalami tertatih-tatih dalam perjalanan hidup kita. Tetapi jangan pernah putus asa. Mari kita bangkit, mari kita bangun kembali. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Firman Tuhan mengingatkan kita kenapa kita harus terus bangkit. Kenapa kita harus bangun.
Kenapa kita harus terus semangat melewati perjalanan hidup ini? Sebab berkat tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Berkat yang datang daripada Tuhan selalu ada di atas kepala orang benar. Artinya apa? Hati dan pikiran kita, seburuk apapun yang terjadi, sebanyak apapun pencobaan yang sedang kita alami, firman Tuhan itu melekat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan melekat di dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita. Maka dari itu firman Tuhan menegaskan, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Apa yang juga kita tinggalkan setelah kita kembali kepada Tuhan. Setelah kita mengalami yang namanya kita meninggalkan dunia ini. Kita kembali kepada Bapa. Kita kembali kepada Tuhan. Yang kita tinggalkan adalah kenangan. Dan dalam ayat yang ke-7 di dalam Amsal pasal yang ke-10 diingatkan dalam kehidupan kita. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Di saat kita ada dalam dunia ini. Dan di saat kita meninggalkan dunia ini untuk kita kembali kepada Tuhan. Berkat itu tidak lalu dari kehidupan kita. Ayat 6 menegaskan berkat ada di atas kepala orang benar. Ayat 7 menegaskan orang benar mendatangkan berkat. Jadi mengapa dalam kehidupan kita, mari kita jangan pernah putus asa. Mari kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Semakin pencobaan itu semakin berat. Mari kita datang kepada Tuhan minta ampun. Minta ampun atas keputusan-keputusan hidup kita yang salah. Keputusan hidup kita yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Langkah demi langkah kehidupan kita yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Saat pencobaan-pencobaan itu ada, mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Nah, inilah yang mengingatkan kita semua. Kenapa hidup kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Kalau kita dapat melihat, dan kalau saya istilahkan, kita melewati perjalanan hidup ini seperti kita melewati padang gurun. Tetapi kita dapat melihat bagaimana orang Israel saat keluar dari negeri Mesir, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Apa yang menjadi kebutuhan daripada bangsa Israel. Itu pun mengingatkan kita. Padang gurun yang hari-hari ini kita lalui. Mari kita ingat, ada tiang awan dan tiang api. Semuanya Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Semua apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar selalu mengucapkan syukur. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini kita diingatkan. Dua jalan atau dua sifat, orang benar dan orang fasik. Mari kita memilih menjadi orang benar. Jika di masa lalu kita menjadi orang yang fasik. Hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan dalam Amsal, kenapa diingatkan bahwa orang benar, kita harus menjadi orang yang benar. Sebab di dalam hidup kita, melatih hidup kita untuk menjadi orang yang benar, kita akan memiliki karakter
karakter moral yang kuat. Karakter moral yang kuat artinya apa? Kita menyenangkan hati Tuhan dan kita pun menghargai sesama kita. Kita tidak menyakiti sesama kita. Kita harus ingat Tuhan telah melimpahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Begitu juga kehidupan kita yang telah menerima, menikmati kasih yang datang daripada Tuhan. Hubungan hidup kita terhadap Tuhan, mari kita lebih mengasihi Dia. Hubungan hidup kita terhadap sesama, kita pun harus saling mengasihi. Jangan menyakiti. Kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan menjadi orang benar, dalam kitab Amsal pun mengingatkan kita. Walaupun bencana yang terjadi, walaupun tragedi yang terjadi, bahkan kehancuran yang terjadi, mari kita ingat, Tuhan, hanya kuasa Tuhan, hanya kuasa firman-Nya yang mampu memulihkan keadaan itu. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan itu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasi kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang membuat kehidupan kita menikmati kemakmuran, menikmati kelimpahan. Maka dari itu saudara, kalau kita mengalami bencana, kalau kita mengalami tragedi, dan bahkan kita mengalami kehancuran, jalan yang harus kita lalui, mari kita melatih hidup kita untuk menjadi orang yang benar. Dan poin yang saya ingin tekankan bagi kehidupan saya dan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita terus memilih untuk tetap bertahan. Mari kita memiliki ketahanan yang teruji. Sebab dari ketahanan itu, atau dari sikap kita untuk tetap bertahan, itu adalah salah satu berkat. Karena kita memilih hidup yang benar. Karena kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Hari ini, kenapa kita harus tetap bertahan? Kenapa kita harus memiliki ketahanan yang teruji? Sebab Tuhan ada di pihak kehidupan kita. Dan kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-52 sampai yang ke-53. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-52 sampai ke-53. Firman Tuhan berkata, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kenapa kita harus tetap memiliki ketahanan yang teruji? Kenapa kita harus bertahan di dalam jalannya Tuhan? Sebab di saat nafiri berbunyi, kita yang hidup akan mengalami tubuh kemuliaan. Dan yang sudah meninggal, yang sudah mati akan dibangkitkan. Dan
akan mengalami atau mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Dan semuanya sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita jangan mengalami ketakutan. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Tetapkan pada langkah itu. Tetaplah percaya pada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jika kita sampai hari ini, jika kita bisa sampai hari ini tetap teguh dan berdiri, semua itu karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara. Karena apa? Firman Tuhan telah menegaskan, dalam sekejap mata, kita yang hidup akan diubah. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa. Begitu juga orang yang telah mengalami kematian, orang yang mati, orang yang telah meninggal, akan dibangkitkan dan tubuhnya akan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Biarlah firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengingatkan kita. Firman Tuhan sudah menegaskan masa-masa yang sukar itu akan datang. Masa-masa yang sukar itu kita akan alami. Tetapi mari hari ini kita mendengar kabar baik. Tuhan ada di pihak kehidupan kita. Tetaplah kita untuk tetap bertahan. Mari kita tetaplah memiliki ketahanan yang teruji. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah putus asa. Taruhlah harapan kita di dalam pengharapan yang tidak pernah akan hilang. Pengharapan yang datang daripada Tuhan itu pasti dan akan tergenapi. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Yang mengingatkan kami dan kami selalu mendengarkan kabar baik yang akan tergenapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Semuanya akan terjadi di tanda-tanda akhir zaman dalam sekejap mata. Kami yang hidup, Engkau akan ubah untuk kami menerima tubuh kemuliaan. Orang yang telah mati, orang yang telah meninggal, akan dibangkitkan dan akan diubahkan untuk mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebab 7 kali orang benar terjatuh, ia akan bangun kembali. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Jika kehidupan kami mengalami bencana, keterpurukan dan bahkan kehancuran, kami tidak akan jauh daripada Tuhan. Tetapi kami akan mengambil langkah untuk minta ampun kepada Tuhan. Dan kami akan bangkit kembali. Sebab kami percaya Tuhan sampai hari ini ada di dalam pihak kehidupan kami. Sebagai umat yang mengasihi-Mu. Sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib mengalahkan kuasa maut. Sehingga kami tidak mengalami binasa. Tetapi kami akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu adalah pedang bermata dua. Pedang bermata dua yang akan memulihkan kehidupan kami. Dan kehidupan kami akan menjadi berkat. Melalui kebenaran firman-Mu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10. Kami diingatkan berkat ada di atas kepala orang benar. Dan kenangan orang benar akan mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan sangat baik mengingatkan kami bukan hanya menjadi pribadi yang baik, tetapi kami harus terus hidup di dalam pribadi yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami akan terus hidup untuk menyenangkan hati-Mu, untuk membuktikan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu juga berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati para pendengar yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang telah mengikuti ibadah kami hari ini. Dan kami, hamba-Mu juga berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati
bagi para penonton yang menyaksikan ibadah di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat yang datang daripadamu, penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita, dan tergenapi di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Kau Tuhan yang memberkati stasiun radio Republik Indonesia, baik yang ada di seluruh Indonesia, baik juga yang ada di kota Sumeneb ini. Kiranya Kau Tuhan yang terus memberkati, memberikan kejayaan, dan Kau Tuhan yang memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Pekabaran Injil sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah kegenapan firman-Mu. Kami sangat mengucapkan syukur. Kami telah diberikan kesempatan untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk kami menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu percaya kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, itu tidak akan kembali dengan percuma. Tetapi kebenaran firman-Mu itu akan memulihkan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu itu akan menjadi hidup di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia House of Faith Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.